ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menerima saya melakukan wawancara sekaitan dengan tugas saya di modul 3.1 tentang bagaimana pimpinan atau kepala sekolah mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika dan rujukan moral, Pak. Baik, Pak. Bisa kita mulai wawancaranya, Pak? Bisa. Yang pertama, Pak, yang ingin saya ketahui tentang kebijakan Bapak selama ini adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Apakah kasus itu masuk dalam dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, sebenarnya kalau di sekolah itu tidak semua permasalahan itu kita kategorikan dalam kasus. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada sebab akibatnya. Jadi kalau permasalahan yang terjadi di sekolah itu banyak berhubungan dengan guru sebagai tenaga pendidik dan peserta didik, siswa sebagai peserta didik. Sebagai contoh saja, kalau guru umpamanya, kalau umpamanya berhubungan dengan kebijakan, kadang permasalahan itu berhubungan dengan yang banyak masalah pada guru itu tentang kedisiplinan kehadiran di sekolah, kemudian kehadiran di kelas, termasuk juga kedisiplinan melengkapi administrasi pembelajaran yang mestinya sebagai seorang tenaga pendidik itu wajib untuk dimiliki. Jadi kalau permasalahan yang sering terjadi itu ya termasuk guru yang sering terlambat, guru yang tidak hadir di sekolah tanpa alasan, tanpa ada keterangan, termasuk juga guru yang kadang terlambat masuk di dalam kelas padahal sudah waktunya mereka harus menjalankan tugas. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu, ya, kadang kita lakukan semacam pembinaan, ada teguran, lebih banyak teguran secara lisan. Di teguran-teguran itu diharapkan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman guru agar tidak agar memperhatikan tugas dan kewajibannya. Baik, Pak, jadi secara garis besarnya identifikasinya ada dua ya, Pak ya, guru dengan siswa. Oke, baik, Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam proses pengambilan keputusannya, terutama jika kasusnya ada dua kepentingan, Pak. Misalnya ada dua kepentingan dalam kasus tersebut dan sama-sama benar ketika Bapak mengambil keputusan atas kasus tersebut. Artinya sama-sama mengandung nilai kebajikan dari kasus tersebut. Saya kasih contoh begini, kalau umpamanya ada seorang guru, saya barangkali ambil dari yang tadi itu ya, tentang kedisiplinan guru. Ada guru yang tidak masuk mengajar, tapi setelah kita ditelusuri, dia tidak masuk mengajar itu karena alasannya itu masih tidak masuk di akal ya. Artinya dia umpamanya contoh, dia tidak masuk mengajar karena membawa anaknya ke rumah sakit yang lagi sakit, atau tidak masuk mengajar karena ada keluarga dekatnya yang lagi berduka ya. Tentu kita tidak bisa mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan bahwa guru itu sudah melanggar, tapi secara aturan ya sebaiknya kalau kita seorang guru harus ada penyampaian lebih awal kalau memang kita mau meninggalkan tugas ya, ada penyampaian lebih awal kepada kepala sekolah atau wakasek setidaknya seperti
Jadi kalau saya, kita jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh guru itu salah, tanpa mengetahui dulu apa penyebab sampai dia lakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ada pelanggaran atau ada kesalahan yang dilakukan oleh guru, kadang kita lakukan pendekatan secara persuasif, ya, kita cari dulu penyebabnya, kemudian kalau sudah jelas, ya baru kita mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan. Oke, baik Pak. Jadi intinya yang Bapak sudah lakukan selama ini adalah identifikasi masalah, kemudian melakukan pendekatan secara persuasif, kemudian masuk pada pengambilan kebijakan ya Pak ya. Oke. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani sebuah kasus di lingkungan sekolah ini? Kalau kasus itu memang berhubungan umpamanya dengan guru, ya, tentu langkah-langkah yang kita lakukan, ya, kita tahu dulu apa kasusnya, apa masalahnya. Kemudian setidaknya kita panggillah guru yang melakukan pelanggaran itu, ya, kita bicara, kemudian kita memberikan pemahaman, pengertian tentang tugas dan kewajibannya. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa kalau ada hal-hal yang sifatnya darurat seperti itu yang dia harus meninggalkan tugas, setidaknya dia harus ada penyampaian lebih awal, ya, paling tidak kalau dia mau meninggalkan tugas besok harinya, paling tidak malam atau ya pagi-pagi dia sudah ada penyampaian. Kalau tugas itu dianggap, kalau urusan itu yang meninggalkan tugas sekolah dianggap urgent dan memang betul-betul darurat, saya kira tidak ada salahnya kalau kita memberikan kebijakan, memberikan izin untuk tidak melaksanakan tugas. Karena kalau berhubungan dengan umpamanya ada keluarga yang berduka, ya tentu kita rasa kemanusiaan kita juga kan tidak bisa kita abaikan. Ya, kita harus memberikan ruang kepada guru tersebut agar dia bisa berbagi duka dengan keluarganya. Kira itu. Baik Pak, jadi intinya komunikasi dan koordinasi ya Pak ya. Komunikasi. Yang selanjutnya Pak yang ingin saya ketahui adalah hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika di lingkungan sekolah. Kalau keputusan yang efektif itu, ya saya kira itu bergantung kepada kasusnya atau permasalahannya. Kadang-kadang kita mau menyelesaikan menyelesaikan satu masalah, tapi kadang juga tidak bisa diterima dengan baik, padahal maksudnya baik. Jadi efek yang solusi yang baik itu sebenarnya kalau masing-masing guru dan yang melakukan kesalahan itu menyadari sendiri apa yang telah dilakukannya itu tidak sesuai dengan aturan. Kalau tindakan yang dilakukan, ya tindakan yang paling efektif memberikan teguran. Saya kira sebatas itu, kecuali tindakan yang dilakukan itu sudah berulang-ulang, ya, barangkali sudah bisa diberikan teguran secara tertulis, ya, dalam bentuk surat peringatan. Ya, ada surat peringatan 1, surat peringatan 2. Kalau memang pelanggaran yang dilakukan itu berat dan dilakukan secara berulang-ulang. Baik Pak, jadi intinya tergantung pada kasusnya Pak Yeah. ya. Kemudian Bapak hanya berharap bahwa tentunya kesadaran individu yang dikedepankan. Kemudian jika ternyata itu tidak berlaku, maka sebagai pimpinan pertama teguran secara lisan, kemudian secara tertulis ya Pak ya. Oke baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di lingkungan sekolah Pak?
Ya, kalau tantangan yang selama ini yang saya hadapi ya tentu keputusan itu pasti ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Ada pro dan kontra kalau setiap keputusan. Tapi kalau semua kita menyadari bahwa keputusan itu diambil untuk kebaikan sekolah, ya tentu semua bisa menerima, harusnya menerima, bukan mau menerima, harusnya menerima. Ya. Jadi tantangannya itu ya kadang ada protes dari teman-teman guru, ada protes dari teman-teman tenaga pendidikan. Kalau memang dianggap keputusan itu ya dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan merugikan kepentingannya, tidak sesuai dengan kepentingannya. Tapi kalau merujuk pada aturan bahwa keputusan yang diambil itu tentu kepala sekolah juga tidak mengambil keputusan sendiri. Di sekolah itu keputusan itu harus diambil secara kolektif, paling tidak lewat rapat kita harus putuskan. Dan di rapat itu tidak ada juga rapat yang harus setuju semua, pasti ada yang kontra. Dan keputusan itu kalau sudah kita putuskan secara bersama-sama, ya saya kira itu tantangannya ya kita bisa hadapi juga secara bersama-sama. Tapi pasti keputusan akhirnya ada pada kepala sekolah sebagai pengambil keputusan terakhir. Jadi tantangannya selama ini Pak itu adalah keputusan itu kadang bergantungan dengan kepentingan individu dan kelompok ya Pak ya. Kemudian selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau semacam program atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika di lingkungan sekolah? Atau Bapak biasa langsung menyelesaikan ketika misalnya ada masalah Pak, Bapak langsung selesaikan? Atau ada jadwal untuk menyelesaikan, misalnya ada masalah, Bapak jadwalkan, nanti saya selesaikan bagaimana, atau langsung Bapak selesaikan saja? Ya, kalau masalah perencanaan jadwal itu tergantung dari permasalahannya kembali, tergantung dari kalau permasalahan itu menuntut bahwa harus segera diselesaikan dan tidak bisa ditunda-tunda, itu harus segera diselesaikan. Tapi kalau permasalahan itu secara umum yang bisa kita susun skala secara skala prioritas, tentu kita lihat dulu yang mana permasalahan yang paling mendesak, itu dulu yang kita selesaikan. Jadi kalau permasalahan itu memang harus secepatnya harus ada keputusannya, itulah yang harus kita selesaikan dulu. Artinya permasalahan itu kita selesaikan berdasarkan skala prioritas. Jadi tergantung prioritasnya masalah ya Pak ya. Kemudian selama ini dalam proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, kalau faktor atau unsur di sekolah yang bisa membantu itu tadi saya sudah sampaikan, setiap keputusan di sekolah itu kalau kita selesaikan secara bersama-sama tentu lebih ringan dan kita semua ikut bertanggung jawab. Kalau unsur-unsur atau faktor-faktor yang bisa mendukung atau yang bisa membantu, ya tentu itu pasti diharapkan dari semua guru, dan tentu kita juga harus memperhatikan di sekolah itu kan ada namanya wakasek, ada namanya unsur-unsur lain yang diberikan tugas. Ya, jadi kita lihat kalau memang permasalahan itu berhubungan dengan umpamanya pembelajaran, ya tentu kita harus berkomunikasi, bersinergi dengan yang banyak bertanggung jawab dengan pembelajaran. Itu wakasek kurikulum. Kalau berhubungan dengan masalah-masalah siswa, berhubungan dengan kasus-kasus siswa, ya tentu koordinasinya dan komunikasinya harus naik ke siswa. Demikian juga kalau berhubungan dengan sarana dan berhubungan dengan orang tua siswa dan masyarakat, ada wakasek sarana dan
humas yang harus kita ajak untuk berkomunikasi. Itu saya kira faktor-faktor yang bisa mendukung dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, jadi intinya kolaborasi ya Pak. Ya, kolaborasi. Kemudian keterlibatan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baik Pak, dan yang terakhir, dari semua hal yang sudah disampaikan Pak tadi tentang pengambilan keputusan, tentang kebijakan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan kasus dilema etika yang ada di lingkungan sekolah? Ya, pembelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan yang berhubungan dengan etika itu, ya, tentu kita harus belajar dari setiap permasalahan yang ada, karena permasalahan itu kan menjadi pengalaman bagi kita. Setiap permasalahan yang kita hadapi itu menjadi pengalaman bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana supaya kedepannya itu apa-apa yang telah kita ambil keputusan itu, kalau ada keputusan yang kita ambil berhubungan dengan permasalahan itu, pasti ada nilai plus minusnya dari keputusan itu. Kita belajar dari situ. Kita lihat kalau memang keputusan itu dianggap efektif, ya tentu kalau ada kasus yang serupa yang terulang lagi, pengambilan keputusan itu harus kita konsisten, harus kita laksanakan. Artinya kalau memang kita mengambil keputusan dan keputusan itu bisa memberikan perubahan kepada orang yang melakukan pelanggaran atau yang berkasus, tentu keputusan itu sudah dianggap tepat dan bisa kita ambil lagi kalau memang menghadapi permasalahan yang sama. Kemudian yang kedua, ya pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa di setiap satuan pendidikan itu kita tidak bisa lepas dari permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang sering kita temui di sekolah itu menjadi cambuk bagi kita untuk terus belajar bagaimana caranya setiap permasalahan yang terjadi di sekolah itu kita bisa selesaikan secara kepala dingin, ya. Jangan sampai kita mengambil keputusan dalam keadaan tidak sehat, tidak menggunakan akal sehat. Kita mengambil keputusan itu berdasarkan kompetensi kita yang kita miliki. Kemudian tentu kita harus memberikan juga ruang kepada teman-teman. Kalau memang dia melakukan kesalahan, kita berikan kesempatan dia untuk mengevaluasi diri, ya, supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu tidak terulang lagi. Oke, baik Pak. Jadi intinya pembelajarannya adalah permasalahan itu dalam motivasi untuk bisa lebih bijaksana dalam menentukan bagaimana cara menyelesaikannya, Pak, ya. Baik, terima kasih Pak. Cukup untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan waktu yang diberikan. Semoga ke depan sekolah yang Bapak pimpin akan lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih banyak Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai. Wawancara kita kali ini Pak adalah bagian dari kegiatan saya sebagai guru penggerak pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Adapun inti wawancara kita hari ini adalah seputar kebijakan yang Bapak lakukan di sekolah. Itu sekaitan dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika ada kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Baik Pak, yang pertama saya ingin ketahui, selama ini Bapak sebagai pimpinan bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak
Apakah kasus itu masuk dalam D5 etika atau bujukan moral, Pak? Ya, jadi yang pertama-tama saya sampaikan bahwa pertama-tama itu harus kita melihat bagaimana etika moral dari seorang bawahan. Kemudian kita menilai, pertama-tama itu kita menilai secara perorangan, kemudian masuk ke dalam penilaian secara kolektif. Karena di suatu sekolah itu tentu kita berbagai macam tipe guru. Di dalam suatu kelompok manusia itu tentu tidak ada yang sama semua karakternya, berbeda-beda. Walaupun kita sudah dianggap bahwa kita sudah sarjana, sudah dewasa, namun ada saja karakter bawaan istilahnya yang seorang pimpinan itu harus mengetahui secara pasti apa keinginan-keinginan masing-masing bawahan itu. Kalau kita tidak bisa menilai seperti itu, maka di situ sudah bisa kita salah langkah. Apalagi di dalam ini dunia modern sekarang ini yang banyak terpengaruh oleh kendala-kendala teknologi informasi dan sebagainya. Tentu kita juga seorang pimpinan itu harus mengetahui perkembangan jiwa masing-masing daripada manusia-manusia yang kita pimpin itu. Sebagai kendala dalam suatu kepemimpinan, apabila kita tidak pandai-pandai menilai dari karakter masing-masing bawahan itu untuk membina sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan karakter bawaannya, maka itu bisa mengarah ke negatif. Nah, itu yang jadi persoalan. Baik, Pak. Terus selanjutnya, Pak, selama ini dalam mengambil keputusan, bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama jika kasusnya itu di dalamnya ada dua kepentingan yang sama-sama kepentingan itu benar atau sama-sama ada nilai kebajikan yang terkandung dalamnya. Artinya ketika mengambil keputusan A benar, keputusan B benar dalam kasus yang sama, Pak. Ya, tentu yang seperti itu karena kita sistemnya pemimpin itu tidak tergaba-gaba mengambil suatu kesimpulan. Tentu kita akan mempelajari lebih cermat. Tentu dalam suatu masalah itu tidak akan mungkin 50% 50%. Dan kalau seandainya ada yang seharusnya kita ambil dan seharusnya kita buang, tentu saya selaku pimpinan tidak akan berani melakukan seperti itu tanpa melalui kebijakan dengan melalui musyawarah. Karena dengan melalui musyawarah seperti itu, maka muncullah berbagai macam pendapat yang bisa kita satukan untuk menentukan mana kebijakan-kebijakan tadi di antara dua yang benar itu mana. Tentu ada yang lebih bernilai positif dibandingkan dengan yang satunya. Karena suatu masalah tidak mungkin akan terjadi seperti 50% 50%. Pasti ada saja perbedaan. Ya, apakah dia setengah persen, apakah dan sebagainya. Nah, persoalan seperti itu tidak bisa kita putuskan sendiri-sendiri selaku seorang pimpinan di sebuah unit kerja. Tentu dengan melalui musyawarah, dengan berbagai pendapat dari teman-teman, nah, disitulah kita simpulkan. Jadi yang seperti itu bisa kita mau sendiri-sendiri untuk melakukan. Baik, Pak, selanjutnya langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan
selama ini ketika menangani sebuah kasus di sekolah? Coba ulang pertanyaan. Langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan ketika menangani sebuah kasus di sekolah? Artinya apa-apa saja prosedur bagaimana yang Bapak lakukan untuk menangani sebuah kasus di sekolah, Pak? Ya, jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah itu. Ya, bagaimana persoalan itu, apakah dia sifatnya berat, apakah dia sifatnya ringan. Tidak, yang hal seperti itu tidak akan gegabah kita akan menangani suatu masalah. Jadi itulah sebabnya di sekolah itu setiap ada masalah apapun itu selalu saya sampaikan kepada pembantu-pembantu saya, terutama wakil-wakil saya dulu yang saya panggil. Nah, bagaimana memutuskan masalah-masalah itu, karena kapan suatu pimpinan gegabah menangani masalah itu dengan sifatnya individu-individu, saya kira persoalan itu akan tidak tercapai atau dengan kata lain gagal. Gitu. Jadi prinsipnya saya itu segala sesuatu yang saya putuskan di sekolah itu harus melalui dengan musyawarah dengan teman-teman. Berarti prosedurnya ya pertama melalui musyawarah ya Pak ya? Iya. Terus selanjutnya Pak, apa yang selama ini, hal-hal apa yang sudah Bapak lakukan selama ini Bapak sudah anggap efektif ketika Bapak mengambil sebuah keputusan terutama yang berhubungan dengan dilema etika di sekolah, Pak? Kalau yang saya pakai itu dengan sistem musyawarah. Sistem musyawarah. Pertama dengan musyawarah ya Pak Iya. ya? Itu yang langkah efektif pertama Iya. Pak Din. Langkah efektif itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah? Ya, jadi yang merupakan tantangan bagi saya untuk memutuskan suatu keputusan di sekolah itu adalah kadangkala ada saja teman yang pura-pura baik di depan, ya, padahal pelaksanaan di lapangan tidak begitu. Atau yang kata lain ada istilah kata munafik. Ya, jadi ada rasanya artinya lain yang diperlihatkan di depan kita Pak, lain yang diperlihatkan di belakang ya. Itu yang menjadi masalah besar itu buat saya, yang sulit dikendalikan hal seperti itu. Kemudian kata-kata kejujuran itu yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Itulah yang menjadi masalah, dilema bagi bawahan kita kalau ada seperti itu. Jadi kita itu pimpinan yang terbaik itu adalah bagaimana kita membawa perasaan seseorang manusia ke dalam suatu pekerjaan. Jadi tanggung jawab itu muncul dari dalam. Jadi seorang pimpinan yang baik itu adalah mengolah hati nurani bawahannya, bagaimana melaksanakan tugas dengan baik di instansinya. Ya, itu menurut saya. Karena kapan istilah bahwa hanya takut sama bahwa atasan apa dan sebagainya, saya kira tidak efektif cara seperti itu. Yang efektif itu adalah dari dalam, bukan dari luar. Selanjutnya Pak, ketika menyelesaikan sebuah masalah, misalnya ada masalah ini Pak, apakah untuk menyelesaikan masalah itu apa Bapak menjadwalkan, misalnya ini nanti diselesaikan pada kesempatan ini, atau ketika ada masalah apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat, atau Bapak punya jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya ada masalah ini Pak, Bapak langsung selesaikan, atau Bapak tunggu dulu, kita mau adakan inilah, atau ada yang mau kita inikan untuk menyelesaikan masalah tersebut, langsung diselesaikan Pak? Atau Bapak punya jadwal untuk menyelesaikan setiap masalah Pak? Tidak begini, itu kan namanya manusia, itu ada kesibukan, tidak tentu bahwa pekerjaan itu terus menerus ada.
ada waktu istirahat, ada waktu kesibukan. Kalau masalah itu muncul bersama dengan kesibukan, tentu kita akan tunda. Tetapi kalau memang tidak ada kendala-kendala dalam suatu waktu itu, saya itu sifatnya ya itu kata Yusuf Kala lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik. Nah, gitu. Terus bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan masalah ini? Ya tentu seperti itu. Segala sesuatunya kita harus bentuk seperti panitia-panitia, organisasi apa dan sebagainya. Ya, seperti kita dibawa, waktu kita dibawa dulu itu kan sudah mantap itu kita punya. Artinya jadi prosedurnya kita kondisikan dengan situasinya ya Pak. Ya. Ya, baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah selama ini ketika mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor apa saja yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ya tentu ada saja, ya ada saja yang bisa mempermudah menyelesaikan masalah itu. Ya tentu melalui identifikasi. Ya seperti dalam suatu organisasi seperti kita di sekolah itu banyak guru, tata usaha. Ya walaupun dia fungsinya bukan guru, tapi mungkin dia bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah itu, maka itu pun bisa saya pakai. Dilibatkan ya Pak ya. Ya jangan paku bahwa nanti guru yang bisa menyelesaikan. Iya. Nah, itu cara yang seperti itu. Baik Pak, ini terakhir Pak nih. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi Pak, perbincangan kita, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini, selama jadi pimpinan dalam pengambilan sebuah keputusan Pak? Artinya pengalaman yang Bapak bisa petik selama Bapak jadi pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pengalaman saya selama menjadi pimpinan untuk membuat suatu keputusan adalah jalan terbaik itu adalah melalui musyawarah. Ya, itu. Jadi tidak ada jalan lain. Tanpa musyawarah jangan harap mau lancar kita punya program. Ya. Jadi kuncinya itu musyawarah. Kerjasama ya. Kerjasama yang baik. Ya. Jadi kita gali hati nurani pada bawahan, karena kita itu kan berbeda-beda. Ya, ada kondisi itu karakternya keras, ada karakternya lemah, ada karakternya apa dan sebagainya. Nah, sebagai seorang pimpinan itu harus pandai itu bagaimana caranya merekrut itu, bagaimana itu. Oh ini orang keras, oh begini caranya kita untuk menggalang. Iya, cara kekeluargaan yang paling bagus. Tidak usah itu bilang menurut aturan, saya tidak perlu seperti itu. Tidak perlu menurut aturan seperti itu, menurut jangan bisa pakai aturan. Yang penting bagaimana dalam suatu organisasi itu bisa lancar dengan baik tanpa ada masalah. Itu. Jadi intinya Pak, pembelajarannya adalah Bapak selama ini sudah berusaha membangun komunikasi dengan teman, mengidentifikasi teman, kemudian bermusyawarah dalam mengambil keputusan Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses Pak. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan Bapak membantu saya untuk proses wawancara ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sukses juga. Saya doakan. Marilah masa berganti, tantangan kan kita